Tia curiga kalau pacarnya diguna-guna oleh mantan pacarnya. Jadi Tia ini cerita kalau cowoknya ini akhir-akhir ini suka kadang-kadang lupa ingatan. Pacar lo ini suka hilang ingatan gitu tiba-tiba? Iya mas, jadi akhir-akhir ini pacar aku suka lupa sama aku. Suka lupa? Iya. Terus lo ngeduganya kalau pacar lo itu selingkuh? Maksudnya? Kayak diguna-guna gitu loh mbak, jadi kadang ingat, kadang enggak. Sama lo doang? Iya. Lupa ingatan, lupa aja gitu? Iya bener. Oke, diguna-guna? Sama siapa maksudnya? Kalau aku curiganya sama mantannya. Mantan pacarnya? Iya benar sekali. Kok lo bisa curiga sama mantannya? Karena emang akhir-akhir ini mereka suka diem-diem di belakang ketemuan. Oke. Kebetulan rumah pacar aku deket sama rumah Raffi Ahmad. Oh, rumah pacar kamu deket rumah Raffi Ahmad? Iya mas, benar sekali. Terus sebelah kiri rumah Raffi Ahmad. Oh iya, rumah Raffi bener. Oh, jadi pacar lo tetangganya Raffi Ahmad? Iya benar sekali mas. Iya. Sesampai di rumah kontrakan Nando, pacarnya Tia bilang itu pacar saya, cowok saya katanya. Namun yang kita lihat cowoknya itu sedang duduk berdua bermesraan dengan seorang wanita. Loh, itu kan pacar saya mas. Itu sama mantannya. Ini mantan pacar yang lo Iya bilang benar ya? mas. Yang lo curigain ngeguna-guna pacar lo? Tapi Iya benar banget. Itu kok dia mesra banget? Berarti selama ini bukan diguna-guna dia, Iya. emang dia pura-pura aja lupa ingatan karena dia selingkuh sama mantannya. Tapi dia suka lupa mas, kadang inget, kadang enggak. Kok dia emang punya penyakit amnesia gitu? Makanya saya mau minta tolong mas buat bawa dia berobat ke dokter. Ini menurut gue sih dia pura-pura amnesia doang. Sebetulnya emang dia ya emang pengen lupain lo aja. Jadi kalau saat dia selingkuh ke gap terus pura-pura lupa ingatan itu modus. Mas, aku mau turun mas. Mas turun. Udah gak kuat lihat mereka mas. Baru mulai udah gak kuat. Yaudah yuk. Mas! Jadi kayak gini kamu ya? Kamu tega ya? Dan kamu ya mbak, apa-apaan kamu ngambil pacar saya? Kamu tuh siapa? Kamu itu mas, ya ampun kurang ajar. Kamu ya mbak, tega banget kamu ngambil dasar pelak. Dasar banget kamu ya. Tega kamu ya mbak. Udah. Kamu ini apa-apaan sih? Hah? Tapi di sini Nando tidak mengenali Tia. Dia bilang siapa kamu? Saya nggak kenal. Saya nggak tahu nih. Kalau saya melihat ini dia bukan nggak kenal, bukan lupa ingatan. Emang dia pura-pura nggak kenal aja di depan cewek yang satunya lagi. Kamu gak kenal sama aku. Aku ini pacar kamu. Dulu kenal sama dia. Dia ini siapa? Dan kalian ini siapa deh? Ini pacar gua, ya. Kalian harus tahu deh. Ini pacar gua. Kalian tahu malu gak sih? Tuh. Ini pacar lu nggak kenal? Mas, gua nggak pernah punya pacar kayak dia. Kamu tega mas. Cara halo, siapa sih lu? Ini kan laki gue. Lu denger kan? Ini pacar gua dan gua nggak pernah punya pacar kayak lu. Sekarang kalian pergi. Dan ini apa nih kamera, hah? Mas, kamu sadar mas. Kamu sadar dia guna-gunain kamu. Guna-guna gua nih nggak kenal sama lu. Tahu. Ini kan laki gue. Pacar gue ini. Kamu itu wanita nggak pelak. Nggak laku. Lu kalau ngomong hati-hati ya. Udah sayang, kamu tutupin Mas, pintunya. mas, penyakit kamu kambuh lagi ya mas? Mas, coba ingat baik-baik. Kamu lihat aku mas. Ini kan pacar lu. Pacar mbak, saya ini nggak pernah punya pacar kayak dia. Dan dia ini siapa? Mas ingat-ingat dulu. Gua nggak kenal sama lu ya. Kamu Ya. kok tega sih mas? Kita pergi aja. Udah tinggalin dia orang aja. Mas, kamu kok ninggalin aku Udah, mas? jangan tarik-tarik. Mereka berdua malah pergi, tapi sebelum pergi, si mantannya ini sempat kayak mengeluarkan sebuah kalimat ke pelapor kita. Tuh kan, gue yang menang kan. Mas, kok dia jahat banget sama aku mas? Kok tega mas? Iya, makanya dia sih antara menurut gue, dia pura-pura lupa sama lo. Iya, tapi aku yakin penyakitnya lagi kumat mas. Orang tadi ceweknya bilang gue menang tuh rasain tuh. Dia kayak apa ya tadi, kayak merasa menang gitu. Artinya cewek juga tahu kalau ini cowok lu gitu loh. Tahu jangan-jangan dia benar-benar diguna-guna sama wanita itu mas. Iya, ya nggak tahu sih, makanya kita cari tahu deh, kita ikutin terus deh. Yuk.
Loh. Itu ada apa sih? Itu apaan sih? Mas itu kenapa? Mas itu. Mas. Loh kok cowok lo di bawah sih? Mas, ayo Mas bantu Mas. Dari mobil jeep tersebut keluar orang-orang bertudung. Si cowoknya ditarik, kok ini kayak penculikan nih. Ini ada begal atau apa nih, saya nggak tahu. Kita turun. Tolong! Tolong! Mas itu diapain, Mas? Mas itu diapain? Tapi pas saya mau hampiri, mereka mengeluarkan kayak senjata tajam. Saya mundur dong. Hei, Mas! Saya suruh kru ya bocil untuk ngikutin mobil itu. Semua gara-gara kamu kan? Gua nggak tahu apa-apa. Udah lo ngaku aja. Lu tahu sendiri kan? Udah, kamu ngaku aja. Semuanya dalangnya kamu kan? Tahu nggak sih? Ngaku aja, Mbak. Gua Ngaku. nggak tahu apa-apa. Tapi yang aneh, si cewek ini yang diboncengin sama Nando ini, kok kayak nggak terlalu panik, kayak biasa-biasa aja. Kalau emang dia pacarnya, kok ngelihat pacarnya diculik, dia kayak nggak terlalu panik ya. Aku lihat ekspresi kamu tuh nggak ada apa-apa. Jangan-jangan dalangin semua kamu ya? Dia kan pakai alat tahu sendiri Udah kan? kamu ngaku aja. Gua nggak tahu apa-apa. Aku takut Mas, dia kan juga bawa alat. Takutnya aku juga diapa-apain. Aku nggak bisa ngelawan. Bawa senjata. Udah, nggak ada gunanya gua ngomong sama lu. Udah Mas, kita ikutin Nando saja. Iya, tim yang ngikutin Nando masih tetap kan? Udah, karena Tia ngotot pengen ngikutin cowoknya, saya suruh Risa untuk mantau atau ngeliat si cewek mantan pacarnya ini. Karena saya lihat dia tuh kayak nerima telepon, kayak telepon seseorang di ujung jalan sana. Dan motornya itu ditinggal. Saya suruh kru untuk tinggal di situ. Mas. Itu krunya beneran ngikutin Iya nggak, Mas? ngikutin, ini kita lagi ngikutin share Ayo live dong, location Pak. kru kita. Iya, ini kita ngikutin share live location kru kita, ngikutin mobil tadi. Pak, ayo Pak, cepetan Pak. Masalah ada apa-apa Iya, gimana, iya, Mas? iya, Kalau iya. ada apa-apa gimana? Tapi ini tuh, jalannya mereka melambat loh. Jalannya dari tadi kan cepat, ini sekarang melambat loh. Artinya ini jalannya pelan mereka, sebetulnya kita bisa kejar nih. Mas, aku takut, Mas. Aku takut. Kalau ada apa-apa gimana, Mas? Iya, yuk, cepat man, yuk. Pak, ayo Pak, cepetan Pak. Tapi sebelumnya cowok lo kayak nggak punya utang sama siapa atau mungkin musuh siapa gitu. Enggak, Mas. Tahu aku enggak. Ini kayak dihadang itu, kayak diculik di tengah jalan tuh, artinya apa ada yang nggak suka sama cowok lo tuh apa gimana? Enggak tahu, Mas. Enggak tahu. Dan jelas itu bukan perampokan karena tadi motornya nggak diapa-apain, cuma cowok lo aja yang ditarik ya kan? Ini dijemput sama siapa tuh? Itu lihat deh, tuh. Ya, kita harus ngikutin motor. Yuk. Gue langsung ngikutin dia, perjalanannya yang cukup jauh banget. Ini dia mau kemana sih? Ini kayaknya, ini kan tukang ojek berarti ya. Berarti tadi dia nelfon tukang ojek. Udah mau sampai ke Sherlock yang di Udah mau nyampe? Iya, Bos. Udah dekat ini. Ini apa ya? Kok daerahnya sepi gini kayak daerah kosong, daerah apa ya? Mas, jangan-jangan ada apa-apa lagi, Mas? Nggak tahu deh tadi. Tapi kru kita udah ngikutin karena sampai sini nih. Jalannya sempit banget lagi nih. Saya mengikuti share location yang diberikan sama bocil. Sampai akhirnya kita menuju ke sebuah rumah tua. Nah, kita udah nyampe tempat yang di Sherlock ya? Nah, itu tuh bocil tuh. Mas, ayo cepet tuh, Mas. Nanti ada apa-apa gimana, Mas? Bocil suruh sini, bocil sini. Bocil sini. Ayo bocil. Cil, masuk sini, Cil, mobil, Cil. Gimana, sini. Hah? Kan gue ngikutin, cuma si cowoknya emang dibawa ke dalam. Ini mobil yang tadi nih kan? Iya, betul. Ke rumah di rumah ini terus? Dibawa ke dalam, cuma gue gak bisa masuk. Terus? Cuma santai aja sih Mas Oh, masuknya. masuknya nggak kayak dipaksa? Enggak, kayak teman. Di situ bocil cerita. Katanya, tadi dia ngelihat mereka tuh turun dari mobil, tapi si Nando ini turunnya nggak kayak lagi diculik, nggak kayak lagi dipaksa. Turunnya biasa aja, bocil cerita gitu. Nah lo aneh, kalau diculik kan harusnya ditutup mukanya atau mungkin dipaksa. Ini kayak biasa-biasa aja gitu loh. Aneh ya, berarti ini nggak diculik. Gue rasa nih apa, rekayasa apa gimana ya? Curiganya gitu sih Mas. Turunnya biasa aja, bener biasa. Biasa, jalan biasa. Mas, ayo, Mas, kita turun, Mas. Ayo, Mas, kalau ada Tapi kalau apa-apa misalnya gimana? nanti itu mereka penculik, mereka bawa senjata tajam loh. Kita nggak bawa apa-apa loh. Tapi kata Bocil, jalannya biasa. Ya tapi mereka bawa senjata tadi, kan kita gimana dong? Ayo, Mas, kita keluar, Mas. Ayo, Mas, nanti ada apa-apa gimana? Iya, ayo lo enak ayo lah. Guanya gimana kalau dia papain?
Kita masuk, saya lihat mobilnya masih anget nih mesinnya. Tuh ada bekas-bekas bakar apa nih? Hah? Tiba-tiba pas ada pintu, keluar seorang laki-laki. Kita nggak tahu nih, laki-laki ini salah satu dari orang yang tadi pakai tudung apa enggak, karena dia udah pakai baju biasa. Mas, Nando mana mas? Nando siapa? Nando mana? Tadi kita lihat mobil mas yang Gak ada, Nando. saya Mas, nggak kenal. Udah Mbak jangan ngaku asal aja, nuduh. Mas. Oh, Nando masalah ini mana? mobil Jangan punya siapa? asal nuduh. Ini Ya, siapa ini ini? mobil Kabel punya siapa apa saya ini? tanya? Perlu apa ini? Ini mobil punya siapa saya tanya? Mobil saya. Kenapa? Oke, tadi ini mobil dipakai nyulik orang kan? Oh, nggak tahu. Saya Nyulik nggak- pacar dia, jangan lu yang Saya dari bohong. tadi di sini santai. Nggak ada mobilnya tadi kita lihat. Aja, Mas. Jangan asal Ngaku nuduh aja, ya. Mas. Nando Mau- mana? Nggak bisa. Mobil tadi dipakai nih nyulik orang nih, cowoknya dia masalahnya. Saya nggak kenal Nando dan saya sendiri dari tadi Jangan di sini. bohong, Mas, jangan Bener, bohong. kalau nggak percaya cek aja. Dia robos masuk ke dalam. Nando. Ntar dulu jangan. Saya nggak Nando kenal yang mana, namanya Mas? Nando. Nggak, saya nggak percaya sama mas. Nggak Nando. bisa. Nando. Ada nggak? Nggak ada kan? Nando. Tapi di dalam juga kita nggak ketemu apa-apa. Kita keluar karena si cowok itu udah ngancem mau lapor polisi. Heh, ngapain buka-buka mobil gua? Ini sama mobilnya di Mas. Nggak ada. Mau nggak ada apa ini? Kita tungguin aja di depan rumah itu. Tiba-tiba dari rumah itu keluarlah seorang laki-laki pakai jaket hitam, bawa plastik hitam nggak tahu apa. Nah lo, jangan-jangan kalau emang Nando diculik, apa jangan-jangan dia dimutilasi? Ih, amit-amit. Saya berarti salah satu dari yang tadi yang penculik tadi kan? Iya. Iya kan? Tapi ini bukan yang tadi ya kelihatannya. Apa pakai jaket dia? Pakai jaket hitam tuh gue. Pakai jaket? Ikutin ini ada yang nggak bener nih. Tapi kan mas, cowok saya masih di rumah ini mas. Ya nggak tahu, yuk jalan. Tapi di tengah jalan tiba-tiba Tia itu menerima SMS katanya kalau mau pacar kamu selamat, tolong beri uang tebusan 50 juta. Wah, diculik. 50 juta mas, di mana ngambil uang segitu mas? Aduh mas, gimana dong mas? Kalau papa gimana mas? Aku nggak punya uang segitu mas. Mas pinjam uang dulu ya mas. Enggak, kalau gue sih jangan nipu ini. Enak aja, emang gue bapak lo. Ini dia SMS lagi mas. Gimana ini mas? Pak cepet pak. Aduh. Atau kamu bisa transfer 5 juta dulu saja. Secepatnya kalau mau selamat. Saya nggak merhatiin sih. Tahu-tahu si Tia ini udah transfer pakai M-Banking dia 5 juta. Tapi udah aku transfer mas. Hah? Lu transfer 5 juta lo transfer? Iya mas. Kita lihat dulu, siapa tahu jangan-jangan itu penipuan. Bener aja, dugaan saya ini kayaknya terbukti. Karena cowok yang kita ikutin ini berhenti di ATM. Dia kan ngambil duit, ya kan? Ini apa ada hubungannya dia ngambil duit setelah tadi ya si Tia ini transfer 5 juta. Dia berhenti. Wah. Dia berhenti. Di situ dia terlihat ketemu sama sosok seorang cowok yang nggak gua kenal itu siapa. Dan di situ terdengar dia berbicara soal uang yang ditransfer 50 juta. Riza video call nih. Ya Riz. Ini gue ngikutin si Tania, ternyata dia berhenti di lahan kosong gitu maksudnya. Lahan kosong? Oke, gimana ngomongnya? Coba lo lihat terus, lo dengerin. Kuping. Mas dia kayak ngomongin masalah transferan uang gitu, cowoknya gitu nanya ke si ceweknya. Maksudnya apa sih? Loh kok sama lah sama SMS yang tadi mas? Iya. Penculik yang minta uang 50 juta. Oh, oke, berarti dia sekongkol sama mantannya dong? Iya, Mas, berarti aku jadi curiga. yang SMS bisa jadi tadi cewek itu sama cowok ini. Iya mas. Oke, di situ kan jelas ngomongin soal transfer 50 juta. Ini jangan ada hubungannya dan apakah persekongkolan di antara mereka apa ini penculikannya juga cuma rekayasa atau settingan untuk ngerjain si ceweknya ini aja untuk morotin ceweknya? Apa gimana nih? Ya, ya udah gue ikutin share live location lo deh ya. Ya. Tapi ini kok ikut share live location-nya Risa juga ke arah sini juga sih? Kok sama? Loh artinya mereka mau ketemuan dong. Oke deh, nanti coba Lihat itu. Tuh ada cowok yang datang. Bener aja kita lihat ternyata di ujung depan itu udah ada mantan pacar yang tadi sama cowok. Dan saya lihat juga Risa lagi mengendap-endap di situ.
Saya suruh Risa untuk lari ke mobil kita. Terus satu cabut. Yang satu copot itu. Yang satu naik motor cabut. Sini. Loh, yang satu naik motor cabut tuh. Itu siapa sih? Gue nggak tahu deh, dia tiba-tiba datang ke situ. Tadi gimana sih? Ya gue ikutin si cewek ini, dia berhenti di Nah, sini. gue ngikutin yang naik motor itu. Oh. Tadi yang naik motor itu gue ikutin dari satu rumah yang diduga ada cowoknya dia, tapi cowoknya nggak ada. Terus kita ikutin dia ke ATM, terus ke sini. Apa jangan-jangan dia yang ngasih uang transferan gitu, Mas? Jadi gimana waktu lu dari kesini? Iya, dia. Mereka berdua ngobrol. Iya, cowok itu minta transferan gitu, uang transferan 50 juta ke ceweknya. Tadi kan lu juga dapat SMS minta tebusan 50 juta kalau cowok lu mau selamat kan? Iya mas, dan kebetulan udah saya transfer 5 juta. Lu sih main transfer. Kemana mbak? Nah ini Baris Kongko nih, Iya, Baris Kongko. buktinya dia punya nomor lo juga. Dan cowok lu gua rasa jangan-jangan nggak diculik ini, bagaimana ya? Udah jelas ada persekongkolan, tapi cowok yang naik motor itu keburu pergi. Kita labrak. Aku mau nanya mas, ayo mas. Iya. Ini kita lihat di mobilnya, nih, tuh. Langsung, Ayo kita langsung. turun, kita turun. Hei, mau kemana lu? Wah. Ya, oke. Lo mau ngapain? Oke. Apa masalah apa? Bisnis ngapain di lahan kosong kayak begini? Iya. Apa soal bilang soal tadi transfer? Transfer 50 juta kan Ngobrol masnya berdua kan? minta. Masnya dia bilang ke dia Iya, masalah bisnis. bisnis apa? Nanam singkong kayak gini. Apa? Kerja sama lahan singkong Iya. ini. Jadi Oh, dia mau. yang mau transfer ke dia mencari bibit. Buat nanam singkong di sini. Iya. 50 juta mahal banget. Iya. Tapi alasan mantan pacar ini dia bilang katanya dia lagi mau nanam kebun singkong atau pohon singkong. Yang duit soal 50 juta itu. Ini ngeles gue rasa. Kan ada berapa lahan? Ini salah satu lahan kita yang di sini, Mas. Ada yang di lain juga. Udah kamu ngaku aja semua ini Ya, udah lagi apaan kamu sih? kan? Apaan sih lo? Tadi kamu kan yang minta tebusan sama saya 5 juta, iya kan? Ya apaan? Orang si Nado juga itu belum ketemu sampai sekarang. Ya kenapa lo santai? Kenapa cowok lo diculik lo malah mau nanam Iya. singkong? Heeh. Hah? Apa? Lo diculik. Iya. Apa lo mau? Apa? Cowok diculik lo mau nanam singkong. Oh, Kamu gitu. kan dalang dari semua ini kan? Tau gak sih? Gue tuh gak tau apa-apa loh. Wah, ini Gua lagi ada bisnis barusan ini. Andro SMS nih. SMS apa kak? Ini di rumah dia orangnya. Tiba-tiba cowok yang itu nerima SMS. Dia bilang katanya, loh ini Nando ada di rumah katanya. Saya juga bingung. Kok dikenal dengan Nando? Dia lagi di rumah. Di rumah. Barusan SMS Atau dia. coba kita telepon ya? Iya. Atau coba telepon aja dulu. Takutnya kan Mas tahu kan, Mas kenal kan? Soalnya telepon gua gak diangkat, telepon gua mati kalau telepon gue. Nando di mana? Gue nggak tahu. Gue di sini ada urusan kerjaan. Pasti sama kamu si kan dia. semua ini dalangnya kan? Nggak tahu apa-apa itu apa-apa. Kamu ngapain Masa Nando? cowok diculik lo nggak ada urusan nanam singkong? Apaan Mas? Nggak tahu Mas. Sumpah gue nggak tahu apa-apa. Ya udah daripada penasaran, saya suruh aja. Dia udah deh kita nggak usah ngurusin ini karena percuma nih berdebat nggak ada habisnya. Kita ke rumah Nando. Kita pengen tahu Nando bener ada di rumah apa enggak. Mas, cowok aku gimana mas? Jangan-jangan mereka sekongkol lagi mas. Cowok nelponin terus di depan tuh. Lihat tuh mas, teleponan terus Oke. mas. Ya udah kita cabut aja. Yuk. Jalan. Mas lihat sendiri kan, tadi orang nyulik dia. Iya, Tapi di rumah yang tadi nggak ada. Terus dia juga tadi dia lihat sama kru kita bocil masuknya santai katanya. Bisa aja mereka sekongkol ngumpetin dia mas. Aduh, gue nggak ngerti deh. Kalau sekarang gue juga nih cewek juga aneh sih. Mas, gimana, Gue Mas? rasa ini modus. Gue rasa lo dibohongin, lo ditipu. Mereka tuh Iya, komplotan. bener. Lu dipintain uang terus-terusan. Nando gimana mas sekarang mas? Nando gimana? Nggak, yaudah kita ke rumah Nando aja. Kita lihat bener gak dia ada di rumah. Ya. Lihat deh. Yuk ke rumah Nando yuk. Yuk. Bener aja lo, motornya udah dari situ. Mas, bener nggak sih kata temennya Nando? Katanya Nando udah pulang ke rumah nggak kenapa-kenapa mas. Itu motor udah ada. Ya, itu motornya juga udah ada. Iya mas. Tapi nggak ada tanda-tanda orang di luar segala macam sini. Iya. Ayo mas kita masuk aja ya mas. Bener aja lo, motornya udah dari situ. Diketok, keluar Nando pakai baju yang beda sama yang tadi kita lihat. Mas, kamu nggak apa-apa kan mas? Ini kenapa ini? Mas, kamu baik-baik aja kan mas? Ini sayang. Oh, lo kenal dia? Ya kenal lah mas. Siapa lo Pacar nih? saya. Hah? Pacar saya. Dia kan kenal. Enggak, kamu ini kenapa? Kamu yang kenapa mas? Kamu kenapa? Dan dia kenal lo sama pelapor kita, sama Tia. Tadi kan waktu awal-awal dia nggak kenal kan? Dia nggak kenal pacarnya sendiri. Ini kamu ngapain bawa kamera? Ini kita khawatir sama kamu mas, takut ada apa-apa. Tadi lo nggak kenal cewek lo? Siapa yang ngomong gitu mas? Hah? Iya Tadi kenal lah. Tadi kita di rumah ini juga lo nggak kenal sama cewek lo yang tadi pertama. Kan kita baru ketemu ini Lah, mas. tadi di sini lo tadi duduk mesra-mesra sama cewek di kursi ini tuh. Kursinya masih Sama ada tuh. mantan lo. Oh, apa iya kembar yang kita lihat tadi bukan Nando?
Apa jangan-jangan yang tadi diculik itu juga kembarannya Nando? Iya, kalau lagi kumat kayak gini. Kadang ingat, kadang enggak, Mbak. Hah? Mungkin ya emang Mas, aku ini lagi kecapean Mas. Kayaknya aku kena sakit Mas. Apa? Kena penyakit Alzheimer itu Mas. Kenapa penyakit Alzheimer maksudnya? Yang sering lupa gitu? Iya. Ah beda kali lo buat tipu-tipu doang lo. Enggak beneran, aneh Mas. banget masa ya? Yaudah kita ke Enggak. dokter Ketika yuk. gitu. Kita ke dokter. Ayo nggak periksa apa-apa. ya, Ayo, kita MRI periksa. semua yuk. Udah. Aku nggak apa-apa. Kamu pergi aja. Udah nggak usah alasan, ayo kita sayang, periksa. dengerin. Ini udah sore. Aku nggak apa-apa kok. Kamu yakin sama aku ya? Enggak, nanti kamu kumat lagi. Yaudah, Ayo Mas, kita bawa ke dokter aja Udah, Mas. nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Ini udah sore ya. Lagian kamu juga capek kan? Aku janji. Aku bakal ke dokter. Tapi aku nggak punya uang sayang. Aku minjem uang kamu ya. Lah? Emang berapa? 2 juta aja. Ya. Aku pinjam uang kamu ya. Ya udah, sebentar. Dengan 1 juta Mas. Ya nggak apa-apa. Pokoknya ini Ini aku. buat apa ya uangnya maafin mas? Hah? Ya buat berobat saya lah. Pak. Udah Masa kenapa? banyak banget sih berobat kayaknya nggak segitunya deh. Mas. Kan cuma periksa Ya, doang kok. Soalnya kemarin udah periksa. Itu mungkin obatnya nebus obatnya bahkan nyampe Terus kenapa sejuta. nggak minta temenin cewek lo buat berobat? Iya. Udah nggak apa-apa aku. Ayo aku temenin. Udah nggak apa-apa sayang. Aku nggak apa-apa kok. Kamu yakin ya sama aku ya? Kamu beneran ya Mas? Iya benar. Ini kan udah sore. Ya. Yaudah kamu pulang. Nggak apa-apa kok mas. Ya. Udah ya. Tapi aku Bentar ya. khawatir sama kamu Bentar ya. Mas. Aku ada telepon bentar ya. Lu tuh percaya gitu aja sih sama Lo cowok. kasih duitnya? Iya. Lo percaya dia berobat? Terus dia nelfon siapa tuh? Mas, kamu nelpon siapa? Udah. Aku nggak apa-apa kok. Yaudah ya. Kamu pulang ya. Yaudah saya. Udah. Kamu kok gitu? Ya udah aku temenin berobat ya. Udah. Kamu pulang aja. Aku nggak apa-apa kok sayang ya. Aku khawatir Mas. Udah nggak apa-apa. Tuh. Yuk. Aku pasti berobat kok ya. Aku pasti berobat. Yaudah kamu pulang aja ya. Aku nggak apa-apa kok. Oke? Beneran ya? Iya. Mas, tolong antar pulang ya. Iya. Ya. Tolong dijaga ya. Tapi beneran ya? Iya nggak apa-apa kok. Ya. Kita balik ke mobil, tapi tiba-tiba saya ngelihat ada motor lewat, set masuk ke parkiran itu. Langsung kita lari ke rumah tetangganya, kita ngendep-ngendep dari situ. Dan itu adalah cowok yang kayaknya tadi nyulik si Nando. Yang cowok yang tadi keluar dari rumah itu ngambil duit ke ATM dan ketemu sama mantan pacarnya. Dan yang bikin kita lebih curiga lagi, cowok itu ngasih duit ke Nando. Udah pasti duit yang dikasih ke Nando itu adalah duit yang tadi diambil di ATM yang ditransfer sama Tia. Bener nggak nih? Berarti cowok lu terlibat nih, kayaknya dia pura-pura diculik tadi. Bener tuh mas, pasti ada yang nggak bener nih mas. Yuk. Udah, kita. Mas, ini apa-apaan ini Mas? Oke, lu mau kemana? Lu mau kemana? Mau cabut lah. Enggak, enggak, lu. Dengerin. Kuncinya sini. Dengerin dulu. Turun. Lo ada apa sih? Apa gini? Lo jelasin apa? Lu kenapa kaget gitu sih? Nggak Berarti kaget. dia nggak beres kan, jujur aja lo. Mbak, dengerin dulu ya. Dia tadi minta duit. Ya. Minta duit tebusan aku lagi. Hah? Minta tebusan? Lo diculik terus penculiknya minta tebusan sama korbannya gitu langsung ke sini. Iya. Kan lo udah balik, kapan minta tebusan? Ya nanti saya diancam dia, Mas. Nah, apa urusan lo apa? Hah? Lo jelasin. Lo usah ikut campur ya urusan gue. Ya lo siapa? Ya, Lo mau gua- kemana? Lo mau ya, kemana? gua- Lo mau kemana? Ya apalagi lo, ya, gue ya, kenal lo. ya, sekarang. Ya, lu siapa? Urusan Urusan gue cuma sama dia. Iya, ya lo jelasin. Urusan Lo apa? sekarang, lo tadi ngasih duit apa? Ya, Lo nggak KTM ada- ngapain? nggak ada urusan sama lu. Tunggu dulu. Urusan gue sama dia doang. Iya, tadi lo ngasih duit apa? Itu bukan urusan lo. Dia siapa? Dia tuh tadi nagih aku, minta duit. Buat tebusan, kalau enggak aku apa-apain lagi. Ya lu kenapa nggak lapor polisi aja sih? Ah, lo sekongkol lo, jangan-jangan lo pura-pura diculik, lo mau meres cewek lo, iya kan? Mas, Bener? Lo ngerjain cewek lo kan? Gak usah alasan deh lu pura-pura sakit segala. Mas dengerin dulu, Pura-pura aku sakit, jelasin pura-pura dulu, ingatan, Mas. Pura-pura diculik lo. Dengerin dulu gimana aku mau jelasin. Dia tadi datang ya, minta duit tebusan lagi. Kalau enggak aku Dia aku mau apa? dibunuh. Apa dia orang tadi ketawa-ketawa? Orang dia datang kita teringin di situ lo ketawa-ketawa? Mas gak percaya sama saya? Enggak. Sayang, kamu percaya kan sama aku? Udah, sayang, kamu percaya sama aku ya? Tapi Nando bisa-bisanya kok meyakinkan Tia. Dan kok Tia dengan gampangnya dia bisa luluh begitu aja. Wah, ini aneh nih orang. Cuma kamu ada masalah apa sih Mas? Sayang, kamu nggak perlu tahu ya. Intinya, aku diteror sama dia dan aku mau dibunuh. Siapa Mas? Siapa?
Anak saya lagi tidur. Berisik banget sih. Bukan. Udah, kalau Iya, masih Mas. berisik udah pergi. Iya mas. Pergi Iya. dari kontrakan ini. Iya mas. Ganggu aja lu. Sayang bukan. Gak enak kan tetangga udah ngoceh. Udah. Kamu Udah percaya pulang. sama aku ya. Yaudah, kamu pergi ya. Yuk, kamu jangan bohongin aku lagi ya Mas. Iya aku janji sayang. Ya. Yaudah Mbak tolong anterin ya Mbak ya. Yaudah, aku pulang. Sebetulnya kita masih belum punya jawaban ya. Cowoknya ini emang dia modus, dia penipu, disekongkol sama mantan pacarnya sama teman-temannya kemarin buat bilang seolah-olah dia diculik. Padahal dia mau morotin ceweknya itu, pelapor kita mau morotin duitnya. Atau emang bener-bener diculik. Tapi saya sih masih ngelihat ada indikasi bahwa sebetulnya dia emang kayaknya memanfaatkan pacarnya ini. Kita kesini mau ngapain Mas? Ya gini, sekarang kan kita perlu tahu nih, pacar lo ini sebetulnya tukang bohong apa gimana? Betul. Dia bener-bener aneh. Kalau kemarin dia nggak kenal lo, Iya. atau kenal lo. Itu sih Terus emang kayaknya settingan dia banget. Iya, sebenarnya gini, dari kemarin kita udah kirim penggoda kita. Nah, kan ada indikasi cowok lo tuh bohongin lo, dia pengen morotin lo doang. Iya. Mungkin Mas, dia nggak mungkin bohongin aku. Ya makanya ini kita coba. Nah, kita coba, kita kirim penggoda dari kemarin, seorang tante-tante kaya ceritanya. Banyak uang. Dari kemarin udah telepon-teleponan, dan dia akhirnya kepancing mau janjian ketemu di kafe ini di sebelah. Tapi kenapa harus kirim wanita Mas? Ya kita biar tahu cowok lo emang matre, butuh duit, atau emang dia morotin cewek, apa gimana? Tapi dia nggak kayak gitu Mas. Jadi makanya kita lihat nih, kita Iya. kirim penggoda biar tahu cowok lu tuh kayak apa. Ya. Kau udah tergoda gimana? Iya, artinya dia playboy, playboy zaman now. Makanya hari ini kita akan lakukan yang namanya penggodaan. Jadi sebetulnya Tari sudah menggoda cowok ini dari kemarin. Kita pengen lihat kalau dia digoda sama tante-tante kaya, dia tergoda apa enggak? Karena kita pengen tahu dia materi apa enggak. Oke, semua kamera ready semua. Tapi Mas, tapi kayaknya penyakit yang suka Ya, kamera set di situ ya, set di situ kamera. Apa penyakit apa? Kecelakaan kemarin Mas. Itu Lu nggak bilang dari awal sih? Kenapa penyakit apa? Jadi 3 tahun yang lalu Ah. sebelum kita pacaran itu, jadi ceritanya aku ketemu dia itu dia lagi kecelakaan Mas. Oke, terus? Kepalanya terbentur berdarah. Ah. Jadi saat itu aku yang bantu dia Mas. Jadi akhirnya kita pacaran, kita deket pacaran. Takutnya efek dari kecelakaan itu baru Efek apa sekarang. maksudnya? Kecelakaan itu berdarah. Efeknya. Iya benar. Dan dia berpikir jangan-jangan memang akibat kecelakaannya itu efeknya, kalau kata Tia efeknya ya kan, itu bisa jadi lupa ingatan itu akibat kecelakaan tersebut. Tapi saya sih enggak, saya tetap melihat ini modus penipuan. Kalau orang kecelakaan kebentur palanya dia lupa ingatan, ya lupa ingatan, namanya amnesia. Amnesia bisa pulih, kalau pulih total. Maksudnya pikun gitu. Kalau orang yang misalnya daya ingatnya menurun, ada penurunan daya ingat, itu namanya, kalau dia masih muda, mungkin namanya itu penyakit Alzheimer. Pikun maksudnya itu mah lupa namanya. Pikun beda, kalau pikun itu untuk orang-orang yang udah lanjut usia kayak lo. Nih, kalau nggak percaya nih, lihat nih. Nih, soal Alzheimer nih ya, kita lihat ya. Penggodaan pun dimulai. Ini cowok lo datang. Halo, cowok datang, cantik. cowok datang. Tapi kok langsung sebut cantik sih Mas? Tari ya? Iya, pasti kamu Nando kan? Ya iyalah, emang siapa lagi? Kamu sendirian aja. Ya sendirian lah, kamu lihat sendiri. Iya, aku tahu kamu sendiri. Terus kamu nggak takut kalau sendirian? Enggak lah, aku kan harus mandiri jadi cewek. Sempurna. Terus langsung dibilang sempurna. Ih Nih, gatel banget. Mau pegang tangan aku terus nih, nggak mau ngobrol sambil duduk. Ih kok gatel banget sih Mbak? Dari tadi kamu pegangin tangan aku terus, nggak mau nih ngobrol sambil duduk. Seriusnya aku disuruh duduk. Ya iyalah. Tapi jangan buru-buru dong, aku bawa jaket dulu. Beneran kamu sendirian? Iyalah kamu lihat, aku sendirian dari tadi. Yaudah sekarang kan kamu udah nggak sendirian. Jadi udah ada aku dong. Bisa aja. Gila gombal banget lagi. Oh ya, maaf ya. Jadi aku tadi sempat pikiran aku sempat kacau ketika ngeliat kamu. Emang kenapa? Kecantikan kamu itu mengalihkan dunia aku. Nih Mas, soal bisnis proyek musiknya. Sayang, udah kamu gak usah ngomongin proyek bisnis lagi. Kita kenalan dulu dong, kita kan baru kenal. Ya. Kan kemarin
kita udah ngobrolin itu. Kan sekarang kita meet up-nya ngobrolin harga kan? Bertanya, gimana terima tawaran aku nggak? Jadi gimana nih? Jadi kan? Ya jadilah, jadi pacar kamu kan? Tawar jadi pacar. Aduh mas, bukan. Jadi pacar. Itu Terus yang aku apa dong? itu yang buat proyek musik yang aku tawarin kemarin. Ih, seriusan. Ya serius sayang, aku bakal serius sama kamu. Tuh, dia aja ngomong soal proyeknya malah belok-belok ke situ lagi. Iya, cinta lagi sama cowoknya aja ganjen. Pokoknya aku pengen guysnya itu yang bagus ya, yang lagi hit sekarang. Kamu mau gue yang seperti apa coba? Ceritain ke Mas. Aku pengen Blackpink. Blackpink, ya Allah. Blackpink itu aku tahu banget. Aku dulu sering nanganin Blackpink. Ya, kamu tahu gak? Itu band asal Trenggalek. Yang lagunya tuh ajeb-ajeb tau. Kamu tahu nggak? Band Trenggalek. Musik ajeb-ajeb tuh nih, cowok banget nih, bener-bener norak nih. Kampungan nih orang nih. Dari tadi kita ngobrol terus, kamu mau pesan apa? Oh iya. Mas, kentang 1. Oh iya, jangan lupa 1 lagi. Apa? Pesen Pak Penghulu. Biar aku bisa langsung lamar dia. Bisa aja sih kamu. Ya bisa lah. Sedotannya mana? Kok sedotan sih? Ya sedotannya 1 biar aku bisa 1 gelas sama dia. Cocok deh kamu. Lo emang, sok playboy buruk pula. Oh iya, aku jadi penasaran deh. Bener nih, kamu belum punya pacar atau cewek gitu? Ya Allah, jujur aku ini belum punya pacar, tapi yang suka sama aku tuh banyak. Aku ini belum dapat feeling. Feeling? Iya, feeling itu perasaan sayang, perasaan. Feeling kali. Mang, awak kide, buruk. Apa sih mbak? Aku udah gak tahan lagi mbak. Dia ini jelek tapi sosokan playboy, kere lagi. Mas kok dia kayak gitu mas? Sayang. Beneran loh. Pokoknya aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Gombal. Ya Allah, ini gak gombal lu. Apalagi kamu pakai baju merah. Merah? Aku kan hitam mas. Merah dari mana? Iya deh. Iya memang bener ya. Cinta itu buta. Bisa aja ya. Semenjak kenal sama kamu, Ya. apalagi nama kamu Tari, rasanya pengen menari-nari terus di hati kamu. Dari tadi gombal nggak habis-habis ya. Gimana, deal kan yang aku omongin kemarin 50 juta? Ya Allah, sayang, 50 juta itu kurang. Wah, ini matre banget nih orang. Ini sih matre banget, udah jelas di matre. Dan bisa jadi emang dia butuh duit buat apa, kita nggak tahu. Dia butuh duit, terus lo diporotin, lo ditipu. Iya kan? Tapi dia gak kayak gitu mas. Ya ini buktinya dia menggoda kita aja gitu arahnya omongannya. Mungkin sama cewek lain dia kayak gitu mas. Sama lo aja lu mintain duit terus kok. Aku pernah buat band yang judulnya Gun Roses. Dulu. Gun Roses. Iya dengerin ya. Dari catering sampai sound system semua perlengkapannya itu aku yang nanganin. Ya oke, kita deal ya. Aku DP-in dulu deh 50 juta. 100 juta deh, 100 juta. Ya Allah sayang. 100 juta. Ya tambahin lagi dulu sayang, jangan 100 juta, 250 juta ya. Mau ya? Udah. Pokoknya mau. Aku udah gak kuat mas, aku udah tahan lagi sama dia mama. Jatuhan dia mama. Mas aku gak tahan mas. Dulu pertama kali pacaran dia gak punya apa-apa mas. Kalau memang bener kamu pernah nanganin Blackpink, aku pengen denger lagunya dia yang lagi ngehits. Tapi udah deh, refnya aja. Ya Allah. Dud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 , aye. Emang gitu ya lagunya? Iya iyalah itu lagunya. Masa kamu lupa sih, kamu itu update. Kamu tuh update, ini zaman modern lu sayang. Bentar ya. Aku ada telepon bentar. Tiba-tiba si cowoknya ini, si Nando ini terima telepon nggak tahu dari mana. Si cewek kamu ya? Bukan sih, ini masalah bisnis. Aku angkat telepon dulu ya sayang. Oke. Tapi kamu jangan kemana-mana ya. I love
You. Jangan kemana-mana ya. Dan setelah dia tutup telepon, dia pamitan buru-buru sama penggoda kita. Aneh loh. Tadi dia genit-genit segala macam, tiba-tiba kita nggak tahu terima telepon dari siapa, dia mau buru-buru mau pergi. Ayo kita ikutin aja mas. Jalan. Mas, kok dia kelihatan panik banget ya mas? Kok aku jadi curiga gini ya mas? Dia ngangkat telepon dari siapa Iya, ya kayaknya? permasalahannya dia terima telepon langsung panik begitu dan dia sekarang ya pergi gitu aja kan. Atau jangan-jangan dari mantannya lagi ya mas? Ya nggak tahu juga. Bisa jadi, tapi masa dia sampai sepanik itu sih? Tapi mas kok ini kan arah rumah dia pulang Oh, mas? dia arah pulang rumah dia kan ya? Iya. Yang kemarin kan nih. Mau kontrakannya kan? Mas ayo kita ikutin mas. Ya udah nih udah jelas dia pulang ke rumahnya kan. Tuh dia dadah. Itu sih. Ternyata di depan rumahnya udah ada seorang wanita dengan anak kecil. Nah, lo siapa nih? Lo. Kok dia cium? Mas ayo mas. Kita mesti cari tahu dulu siapa nih. Itu anak siapa? Mas? Mas itu anak siapa mas? Hah? Kok dia cipika-cipiki? Kok mesra banget sih mas? Mas, Wah, ayo, jangan-jangan Mas. itu istrinya. Tapi dia nggak pernah cerita kalau dia udah nikah, nggak pernah mbak. Ah, itu apa digendong loh? Ayo mas, ayo. Ayo. Kita langsung labrak, tapi anak dan ibu-ibu itu langsung udah keburu masuk ke dalam. Mas, ini siapa? Ini siapa mas? Kamu masuk. Sakit dulu ini siapa? Kamu siapa mbak? Kamu siapa? Kamu siapa mbak? Saya istrinya. Nah. Apa? Istri? Mas, tolong jelasin mas. Tolong jelasin mbak ini siapa? Sini siapa mas? Ternyata kita baru tahu kalau itu adalah istri dan anaknya. Nah, lo artinya kan Nando selama ini udah punya istri, udah punya anak. Ma, aku gak kenal dia, Ma. Tuh, gak kenal lu, kambuh lagi. Kambuhnya, ini kambuhan nih. Kamu nggak kenal aku mas? Emang aku kenal kamu? Ini apaan nih kamu? Lu dari nggak kenal lagi. Lu gimana sih maksudnya? Kenapa ada kamera ini? Oke, sekarang Mbak siapa? Saya istrinya. Istrinya dia? Istrinya. Nando. Nando. Beneran istri mbak? Namanya Nando kan, bener kan? Iya, Nah, istrinya Mas ini nih pacarnya, Mbak. Nggak pernah cerita sih. Sumpah, Ma. Aku gak kenal dia. Kamu percaya kan sama aku? Lu Dia ini cuma orang... Oh, waduh kacrut nih orang nih. Kayak lu. Kacau. Iya. Mas, lu gak usah ikut campur ya? Ya, ini rumah tangga gua. Iya, tapi ini cewek minta tolong ke gua karena lu udah pembohong lu. Pembohong dari mana? Gua ini gak kenal sama dia. Ada buktinya kok. Lu nggak usah nunjuk. Lu pura-pura sakit kan lu? Sakit beneran aja lu. Yang sakit tuh kalian. Wes, wih. Ngapain gua bawa kamera kayak gini? Lu sakit lu. Ini Udah rumah mas, gua. sekarang kamu jelasin ini siapa? Aku ini gak kenal sama kamu, Ma. Udah, Ma, kamu percaya sama aku ya? Jelasin dulu ini siapa ini? Udah, aku gak kenal sama dia, udah. Wah, Parah banget ini. Sekarang kamu parah pergi. banget. Jangan pernah ganggu keluarga saya lagi ya. Wis. Lu nggak inget lu minta duit ke dia? Hah? Kapan gua minta duit? Waduh, gila lu manfaatin. Oke. Mas, jadi selama ini 3 tahun kita pacaran apa? Semua aku lakuin buat kamu mas. 3 tahun selama ini mas bohongin aku. Kasih. Dia ini bohong. Kamu Iya, percaya sama dia? Kasih foto-foto, bukti. Kasih lihat. Bukti apa? Foto mana? Foto-foto? Hah? Kenapa lo takut? Ini zaman modern. Itu editan. Ini editan, menurut lu ini editan? Ini editan? Ya editan lah. Kayak gini editan? Hah? Ini editan? Ini editan? Kamu percaya sama dia? Mas, ini beneran. Ini di zaman modern. Kamu Yaudah percaya? mas, ngaku aja deh Oke, sekarang. oke, kasih lihat video yang kemarin. Video yang kemarin, kasih lihat. Video apa lagi? Mas, ini tuh bukan editan mas. Jadi selama ini kamu bohongin aku mas. Ya jelas lah. Coba. Ya, jelas kan? Jelasin mas. Oke, saya jelasin. Mas, aku pengen kamu jujur sekarang mas. Kamu jelasin semuanya. Ini maksud kamu apa? Kamu tega mas bohongin aku mas. Udah, sekarang kamu diem. Saya jelasin semuanya ya. Ya, jujur. Ini istri aku. Dari tadi kayak Apa ngomong. istri Oh kamu, berarti lu Mas? pura-pura sakit kan selama ini kan? Udah. Pura-pura. Diem dulu. Gue mau jelasin ya. Ya udah jelasin. Ini istri aku. Bener-bener istri gue dong. Ini istri gue. Ya. Udah, sekarang
Kamu lupain aku. Sekarang kamu pergi. Dan kamu jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Apa? Mudah banget kamu ngomong, Mas. Setelah 3 tahun ini, semua aku lakuin buat kamu, Mas. Ternyata dia menipu untuk mengobati anaknya. Ya, di satu sisi saya kasihan. Cuman di satu sisi lagi tetap aja dia menipu. Oke, jujur ya. Aku lakuin ini buat keluarga aku. Anak aku lagi sakit. Makanya aku butuh uang. Dan lo dengan memanfaatkan cewek-cewek lo itu? Hah? Iya mas, oke mas. Oke, gua Lo ngaku pura-pura salah. diculik gitu? Oke, gua ngaku salah. Jadi selama ini pengobatan anak kita pakai uang haram. Ya iya gitu lah. Dengerin, maafin aku ya. Ini aku lakuin buat keluarga kita, Ma. Buat anak kita. Tapi nggak begini, Mas, caranya, Mas. Aku nggak tahu harus gimana lagi, Ma. Kamu tahu, Ma? Ini rumah kontrak, Ma. Tapi aku nggak sedih lagi, Mas. Ma. Kamu tahu kan? Aku nggak sedih, Mas. Mas, kamu tega ya 3 tahun bohongin aku. Tega kamu, Mas. Apa kurang baiknya aku? Udah. Sekarang kamu puas? Kamu yang puas, bukan aku. Aku mau nanya sama kamu, Mas. Kamu jawab jujur, Mas. Selama 3 tahun kita pacaran, kamu ada cinta nggak sama aku? Sedikit aja, Mas. Enggak. Sedikit pun, Mas. Enggak. Jadi kamu cuma manfaatin aku aja, iya? Iya. Tega kamu, Mas. Tega. Kamu nggak punya pikiran, tau nggak? Nggak kamu. Puas kamu. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Keluarga aku di rumah, bahkan anak aku lagi sakit. Kalau anak lo tahu ya biaya pengobatan dari duit kayak begini, anak lo juga nggak akan rela. Oke. Oke, ini salah saya, Mas. Ya udah tau salah lo, emang salah lo. Udah. Sekarang kalian pergi lah. Lah, lo minta maaf aja enggak sama cewek lo? Ya udah, saya minta maaf ya. Nggak semudah itu. Kau pikir segampang itu 3 tahun, Mas? Udah. Aku minta maaf ya. Tega kamu, tega. Pokoknya aku nggak akan pernah maafin kamu. Udah. Aku minta maaf. Sekarang kamu pergi. Dan kamu jangan pernah ganggu keluarga aku lagi. Nggak. Aku udah sakit banget. Aku nggak akan pernah maafin kamu, Mas. Nggak akan pernah. Semoga kamu dapat azab, Mas. Allah yang tahu. Udah. Kalian pergi semua. Dan aku nggak pernah kena azab. Oke? Kalian pergi. Aduh. Rasain kamu, Mas. Itu azab buat kamu. Itu nggak seberapa. Udah pergi kalian. Belajar dari kasus kali ini, apapun alasannya, walaupun niatnya baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik, tetap aja itu salah. Loh, baru dia ngomong udah kena azab 2 kali, ya kan? Judulnya apa FTV-nya? Ya. Azab ya, seorang penipu lelaki yang udah beristri menipu seorang wanita untuk memanfaatkan uang-uangnya demi pengobatan anak yang sakit, akhirnya kena azab, kepleset keset dan ketabrak pintu rumahnya sendiri yang cuma ngontrak.